BPJS Kesehatan itu wajib untuk seluruh warga negara. Cuma kan sudah diupayakan tidak capek-capek, tidak sampai 100% kan, sudah hampir 20 tahun ini. Kita belanja di Cirebon, kadang-kadang di sana kosong. Di sekala ada, antrinya sampai berjam-jam lah. Kami sampai hari kelima telah menggelontorkan hampir 95 juta liter dalam 5 hari. Belum selesai urusan pencairan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan, kali ini giliran aturan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat administrasi warga untuk mendapatkan beberapa layanan publik. Masyarakat wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan karena bila tidak, masyarakat tak mendapat layanan sebagai warga negara. Hal ini tergambar setelah pemerintah menerbitkan aturan baru melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang ditandatangani Presiden Jokowi 6 Januari lalu. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan karena mulai 1 Maret mendatang peraturan BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik dimulai. Sejumlah kegiatan yang wajib menyertakan BPJS Kesehatan bagi warga penerima layanan pemerintah diantaranya adalah jual beli tanah, mengurus surat di kepolisian, yakni surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian. Lalu, pengajuan untuk usaha pun seperti kredit usaha rakyat serta izin usaha juga wajib menyertakan BPJS Kesehatan. Bahkan, petani menerima bantuan pemerintah wajib punya BPJS Kesehatan. Hingga pendaftaran haji dan umroh pun perlu BPJS Kesehatan. Jauh sebelum itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan adalah wajib yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, aturan ini tidak untuk mempersulit, namun guna memastikan seluruh penduduk masuk dalam jaminan kesehatan nasional. Ini bukan untuk mempersulit sebetulnya, lebih pada untuk memastikan bahwa semua penduduk negeri ini dijamin dalam kerangka jaminan kesehatan nasional. Kita sudah tahu bahwa program JKNKIS ini sudah terdaftar 86% dari total populasi penduduk. Jadi isu yang masih belum mendaftar memang harus dilakukan edukasi, dan kalau kita menunggu kesadaran itu akan lama sekali prosesnya. Namun aturan ini dikritik banyak pihak karena dinilai membebani rakyat. Kritikan dan masukan dari warganet pun banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Sebagian besar warganet menyebut bahwa aturan ini terkesan memaksa dan menambah keruwetan proses administrasi. Harapan mendapatkan pelayanan publik dengan mudah seolah tidak didengar oleh pemerintah dengan adanya instruksi presiden ini. Punya banyak banget sih kalau bagi saya ya, perlu BPJS Kesehatan, terutama buat anak saya juga. Kayaknya terlalu ribet ya, kayaknya bakalan bikin susah beli tanah nantinya. Yang nggak punya BPJS nggak bisa beli tanah sama umroh, tidak perlu kayaknya, rumit ya. Sebenarnya kalau dibilang manfaat udah sih, tapi belum optimal ya. Soalnya kalaupun kita ke rumah sakit juga ternyata yang dari BPJS sendiri itu tidak mengcover semuanya. Selain itu biasanya tuh kalau misalnya kita mau naik kelas itu agak dipersulit gitu sih Kak. Menurut saya itu kurang ini ya. Maksudnya tuh ketika kita bikin SIM, STNK dan lain-lain itu tuh gak ada hubungannya gitu kan. Jadi menurut saya harusnya nggak usah lah buat apa, atau juga itu cuma buat jaminan kesehatan ya. Gitu sih Kak. Nggak perlu. Oh punya. Udah sih kalau berobat di klinik gitu. Kayaknya agak ribet deh. Soalnya kan kayak bikin SIM terus jual beli tanah itu kan syaratnya udah banyak ya. Ditambah BPJS Kesehatan lagi, kayaknya lumayan ribet sih kalau ada itu. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS Mardani Alisera juga menyebut cara mendorong kepemilikan BPJS Kesehatan dengan cara seperti ini justru semakin menambah regulasi yang akan membuat ekonomi susah bergerak karena akan memberatkan masyarakat secara ekonomi. Seharusnya pihak BPJS Kesehatan melakukan edukasi agar masyarakat mendaftar jadi peserta dan bukan sebaliknya.
ini bertentangan dengan Pak Jokowi yang ingin deregulasi, ini justru menambah regulasi. Dengan nambahnya regulasi tentu akan memperlambat dan justru akan membuat lebih susah ekonomi kita bergerak. Ini tidak nyambung, mestinya BPJS melakukan edukasi dan sosialisasi. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan seluruh warga memang wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan hal ini yang sedang dikejar oleh pemerintah. Begini, ini bukan aturan baru ya, ini aturannya ada di Undang-Undang 40 tahun 2004, ya kan? Jadi sudah ada di situ di pasal 4G, huruf G itu jelas bahwa BPJS Kesehatan itu wajib untuk seluruh warga negara. Cuma kan sudah diupayakan tidak capek-capek, tidak sampai 100% kan, sudah hampir 20 tahun ini. Ini yang dikejar oleh pemerintah, karena memang wajib bagi kita untuk terdaftar di BPJS. Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit dan tidak ada yang membingungkan sih, tinggal dijelaskan saja. Sebelumnya perlu diketahui, peserta BPJS Kesehatan ada dua kelompok, yakni kelompok peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan peserta bukan penerima PBI. Penerima bantuan iuran adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Sedangkan peserta bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, tidak semua peserta harus membayar iuran BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah tetap menjamin jaminan kesehatannya dengan membayarkan iuran setiap bulan. Jadi tidak ada alasan untuk siapapun tak menjadi peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mencatat pada tahun 2019 dari 223 juta peserta JKN KIS, lebih dari separuhnya dibiayai pemerintah. Di antaranya 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang ditanggung pemerintah pusat lewat APBN, serta 37,3 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang ditanggung pemerintah daerah lewat APBD. Hingga saat ini, 86% masyarakat telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Perlu langkah bijak agar seluruh masyarakat mendapat layanan jaminan kesehatan dari pemerintah.